Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk Pastor Mbak Terpadepokan Sendang Sejagat. Ya. Lelah, sedikit lelah. Lelah lihat orang tua tuh, itu. Hes. Hes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pecat apa mas? Ya pecat-pecatan aja, namanya judul memancing. Kalau nggak kayak gitu nggak kepancing, ya kan? Mas bantu Gus Idris dong. Aduh kan udah dibilang channel ini channel pelajaran, channel khusus untuk santri, bukan channel umum ya. Jadi kalau yang bukan santri boleh angkat kaki. Di sini channel khusus pelajaran dan channel ini khusus untuk keluarga PSS ya, yang merasa keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ampun guru, nggak kuampuni. Takkan kuampuni dirimu sampai kamu menemukanku. Bola. Ajarin ilmu yang sukma tadi mas guru. Sukma yang gimana? Silakan tanya jawab kalau yang mau tanya jawab ya. Untuk para santri lama kali datang, pening kepala. Mbak Singsu mana? Mbak Singsu masih merantau. Tanya jawab pelajaran aja ya, pelajaran. Ngopi bos, ini Tambak Banten Tengah. Wow. Oke, ngopi bos, ngopi jolali kopi nih. Oke, yuk keliling yuk. Keliling. Sini. Oke. Cara belajar ilmu kurung gimana mas guru? Itu caranya yaitu memperdalam wiritannya dulu dan setelah itu melatih pernapasan. Dengan sendirinya maka perisai itu akan astagfirullahaladzim, akan timbul di dalam diri anda sendiri. Loh, kelilingin nanti ya wes lah. Dan aku tak ngene wis angel pokoknya. Oke. Angel angel temen tuturanmu. Ini ada yang kenal nggak ini? Tuh melotot sendiri tuh. Pura-pura nggak nampak, pura-pura nggak lihat tuh. Tuh main HP aja, pura-pura minum gitu. Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak? Yuk sebelumnya kita mau coba untuk salawatan dulu ya. Sama-sama ya semua ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurul fawqan nuri anta samsun anta badrun
anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya muayyada ya mumajjad, ya imam qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurul faqnuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurul faqnuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusa ghafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusa ghafiqaini, ya muayyada ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Oke, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah malam yang kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang santunan anak yatim ataupun sedekah akbar anak yatim yang akan diadakan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jauh kali lah? Coba ngerapat biar enak ngomong. Bukan rame kali. Sinilah sikit. Sini loh. Iyalah dekat kita biar enak. Siap. Ini Pak Nurmin mana? Tapi positif datang ya? Oke. Sambil menunggu kita akan membahas. Ini ada yang tanya tentang mau belajar di Padepokan bagaimana. Cara belajar di Padepokan itu hubungi aja adminnya, yaitu nomor adminnya 085356547330. Ya saya beritahukan, Mas beritahukan bahwasannya malam ini akan membahas tentang sedekah akbar anak yatim yang ke-9. Yang mungkin akan berjumlah 3.000 anak yatim. Insya Allah dilakukan pada tanggal 25 bulan 5. Alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan ketuanya dan kepalanya itu yaitu Master Yuda. Beliau yang biasa menjadi pengurusan dalam sedekah akbar anak yatim ini. Oke, untuk kelanjutannya silakan Anda simak karena mungkin ini agak lama bagi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi santri yang ingin menyimak silahkan. Karena bagaimanapun alhamdulillah semaksimal mungkin sebisa mungkin setiap tahunnya kita harus mengadakan santunan dan alhamdulillah waalaikumsalam. Dan alhamdulillah kelanjutannya kita akan dibuat setahun itu 2 kali. Tahun pertama itu di sini pada bulan 5 dan tahun kedua itu di PSS cabang Banten. Ya. Jadi 1 tahun ada 2 kali untuk santunan anak yatim ya. Alhamdulillah di Banten itu baru yang kemarin pertama, jadi mungkin untuk tahun depan itu yang kedua. Ini mohon jangan tanya tentang Nyironggeng ataupun dukun santet atau yang lainnya. Ini channel khusus untuk santri, channel khusus untuk pelajaran. Kalau bukan santri, kalau tidak suka silakan angkat kaki karena channel ini khusus untuk santri dan keluarga PSS. Ya, dan di channel ini tidak ada membahas tentang Nyironggeng, dukun santet atau dukun tompel ataupun yang lainnya ya. Di channel ini khusus membahas tentang permasalahan-permasalahan di Padepokan, pelajaran-pelajaran di Padepokan dan tanya jawab tentang Padepokan. Yuk, langsung aja kita mulai dan Master Jim bawa ke ujung sana. Kita rapat aja boleh. Keliling biar enak. Gini jangan. Iya, biar enak. Oke, coba yang rapi jangan gitu ya. Nah, itu sana kosong, di sana kosong. Jangan nempel gitu aja sana aja. Nah, 2. Sana lagi 2. Nah, itu. Oke. Sudah ya. Ini yang kita di sini siapa lagi yang belum hadir kira-kira? Undang ada acara tadi jauh sudah izin. Bikas ada kemarin nggak? Udah buka hari juga. Oke kita mulai ya. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya sayangi dan yang saya cintai kalian semua, master, brother ya. Sungguh tiada suatu kata-kata apapun kecuali kata-kata bahagia pada malam ini yang sudah sudi kiranya untuk hadir. Seperti biasanya niat Padepokan Sendang Sejagat, yaitu niat kita hamba Allah, niat tetap berjalan dan tetap yakin, tetap menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Dan alhamdulillah berjalan seiringnya waktu, semakin lama semakin besar dan semakin lama semakin banyak. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif ya. Semenjak 9 tahun Padepokan Sendang Sejagat berdiri, diawali dengan sedekah akbar kecil-kecilan, hingga akhirnya alhamdulillah menjadi sedekah akbar lumayan besar, bahkan sampai dilihat di beberapa provinsi. Bahkan alhamdulillah juga beberapa daerah sudah memandang Padepokan Sendang Sejagat ini adalah suatu padepokan yang luar biasa. Wadah yang sangat luar biasa. Jadi banyak para mereka yang menilai, mungkin melihat kulitnya doang, yang menilai dan memutuskan ataupun memvonis dengan kata-kata syirik, sesat dan lainnya. Biarkan saja, jangan ambil peduli, jangan ambil open. Yang penting niat kita adalah bermanfaat untuk yang lainnya. Itu harapan saya. Dan alhamdulillah berjalan seiringnya waktu, sekarang santri sudah mencapai 8 ribuan lebih, bahkan mencapai 9 ribu. Alhamdulillah sangat ya, kepada Allah kita semua bersyukur kepadanya. Dan semoga dengan banyaknya saudara kita, tapi kita harus semakin waspada dan hati-hati, karena semakin banyaknya orang itu semakin banyak pula persepsinya. Itu biasa, tapi mau bagaimanapun tunggak daripada kekuatan Padepokan ini terletak pada Mamas sendiri. Mamas juga manusia biasa, Mamas masih butuh kritikan, saran dan nasihat. Jadi orang-orang yang terdekat, yaitu kalian-kalianlah yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan kritikan, dan bisa memberikan yang lain-lainnya. Intinya Mamas akan terus berjuang untuk mengembangkan PSS demi kalian, karena ini mau bagaimanapun ini adalah rumah kalian. Jadi berjalan seiringnya waktu, Padepokan ini alhamdulillah sudah ada musola aula ya. Aulanya sudah ada. Alhamdulillah museumnya sudah jadi. Tinggallah masjid kita, mudah-mudahan masjid cepat jadi. Dan semoga dengan adanya bangunan-bangunan yang didirikan di PSS ini bisa memberikan kebanggaan untuk kita hamba Allah, kepada junjungan kita juga kepada Allah Ta'ala, agar bisa kita bawa sedikit nama kebanggaan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, seperti biasa kita akan melaksanakan santunan sedekah akbar anak yatim. Dan kemungkinan untuk tahun ini kita nggak tahu, tapi kalau memang begitu banyak mungkin langsung diambil dengan kaum duafa ataupun para jumbo ya. Tapi belum tahu, nanti kita minta keputusan dari ketua, yang mana ketuanya kita tunjuk seperti biasa dari dulunya, yaitu Master Yuda. Alhamdulillah beliau masih tetap
kuat, masih tetap semangat dan masih tetap yakin dan siap terus membantu untuk kebersamaan, membantu untuk anak yatim yang membutuhkan uluran tangan-tangan kita, apalagi masa-masa pandemi ini masih berlanjut, masih banyak mereka-mereka jangankan untuk sekolah jajan aja payah, jangankan untuk jajan, mau beli mau makan nasi pun payah. Ya paling tidak kita di sini bisa membantu, dan insya Allah Mama sudah niatkan untuk target tahun ini mungkin 2-3 ribuan, 2 atau 3 ribuan. Mudah-mudahan itu tercapai. Amin Allahumma amin. Dan satu lagi Mama sampaikan, Mama tidak pernah memaksa kalian, Mama tidak pernah menyudutkan kalian ataupun menyindir-nyindir atau segala macam kepada seluruh santri. Karena sedekah akbar anak yatim ini sudah Mamas niatkan dari pertama kali Mamas itu membuat padepokan. Jauh sebelum mengenal kalian semua, jauh sebelum kalian tahu apa tujuan saya, jauh sebelum kalian mengetahui apa makna daripada sendang sejagat. Dulu Mamas membangkitkan padepokan Sendang Sejagat ini diawali dari sedekah akbar sedikit, hanya 30 orang. Dan saat itu uang saya 900.000. Saya panggil mertua saya, lalu saya bilang, "Mak, saya mau santunan." "Untuk apa?" "Saya mau buka padepokan." "Loh, kalau mau santunan buka padepokan gimana memanggil orang-orang tuanya, gendurinya, among-amongnya?" Saya bilang, "Saya nggak bisa untuk genduri, saya nggak bisa untuk among-among, Mak. Tapi duit saya 900.000 ini mau saya bagikan ke 30 anak yatim, yang mana masing-masingnya dalam amplop itu hanya 30.000. Itu dulu 9 tahun yang lalu. Alhamdulillah duit saya serahkan dengan mertua. Berjalannya malam itu saya memberikan hiburan, saya bermain atraksi di depan anak-anak yatim. Mereka tertawa, mereka tersenyum, mereka bahagia pada saat malam itu. Dan alhamdulillah pula 30 anak yatim yang terundang, tapi di rumah bisa among-among, bisa genduri, luar biasa, bahkan bisa makan-makan tetangga. Saya sampai gak habis pikir, kok bisa ya duit 900.000 ke anak yatim 30 orang, duitnya 30.000. Kalau dikali itu 900.000 pas. Lalu genduri, makan-makan sampai among-among itu duit dari mana? Walau alam saya nggak tahu. Itulah niat mertua saya membantu. Dari awal itulah saya tahu bahwasanya seseorang itu jika ada niat dia akan membantu dengan ikhlas tanpa embel-embel. Hingga akhirnya aku tanya, "Mak, kok ada among-among, kok ada genduri?" "Wes kue menang wae." Ya udah, aku diam aja. Alhamdulillah berjalan waktu juga tidak ada mengetahui apa-apa. Tapi setelah 2 minggu 3 minggu kemudian, karena mertua saya memang orang nggak punya, akhirnya ketika aku tanya ternyata utang digede. Tapi nggak apa-apa, berarti niatnya tulus walaupun utang digede. Hanya saja untuk santunan itu tetap berjalan. Alhamdulillah berjalannya ke tahun kedua, mulai ada santri, beberapa orang yang bantu, hanya 4 orang. Dan itu 50 anak yatim. Alhamdulillah terus tahun ketiga makin banyak santrinya. Tahun keempat makin banyak santrinya. Kelima makin banyak, keenam makin banyak, ketujuh makin banyak, ke-8 semalam juga semakin banyak. Bahkan ke-9 ini makin banyak tangan-tangan malaikat dari perantara-perantara master-master bakter yang mengulurkan tangannya untuk bersedekah. Saya nggak tahu, tapi intinya saya tidak pernah memaksa siapapun untuk bersedekah. Tapi dengan cara master bakter itu mengulurkan tangannya untuk bersedekah, insya Allah sedekahnya itu akan kita amanahkan. Dan ingat, saya tidak pernah memaksa bagi siapapun. Yang mau silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Intinya sedikit
aja kita sedekahkan kepada yang membutuhkan, insya Allah keberkahan berlipat ganda yang akan kita dapatkan. Amin ya. Jadi kita nggak panjang-panjang, sedikit aja itu cerita kisah yang Mamas jalani, dan mungkin di sini ada ketua kita yaitu Master Yuda, yang mana beliau sudah mengikuti perjalanan santunan Sadaqah Akbar anak yatim ini, saya rasa sudah ketiga kali. Nah, dari santunan kelima ya? Cuman belum aktif kali di kita santunan ke-6 baru. Oh, jadi santunan kelima udah ikut ya? Santunan kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Alhamdulillah beliau sudah yang kelima ini. Beliau tetap setia dan tetap membantu untuk mengulurkan baik pikiran, baik tenaga, bahkan materi kita nggak tahu juga. Intinya beliau sudah benar-benar luar biasa bagi saya. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan apa yang sudah beliau korbankan untuk membantu anak yatim. Dan bagaimanapun saya tidak pernah memikirkan apa yang akan saya keluarkan, karena dari dulu niat saya itu bersedekah. Saya mau tanya sama kalian, belajar aja di sini nggak dipaksa, juga tidak dikutip biaya. Ada kalian saya kutip biaya? Tidak kan? Ada yang saya kutip biaya? Tidak. Tidak. Ada yang saya paksa suruh santunan? Nah, jadi apapun yang saya lakukan ini hanyalah untuk orang lain. Saya buat masjid untuk apa? Untuk orang lain. Saya buat aula untuk apa? Untuk pengobatan dan untuk kita berlatih. Saya buat museum untuk apa? Untuk orang lain. Jadi semua itu saya akan usahakan untuk orang lain. Yang mana ini akan saya tinggal nantinya, karena ini hanyalah titipan Allah Ta'ala. Akan saya tinggal nantinya hanya untuk kepada Allah dan untuk kalian agar bisa dimanfaatkan. Saya nggak pernah memikirkan apapun yang akan saya cari. Contoh, mungkin bukan jutaan ataupun puluhan juta, mungkin bukan ratusan juta, tapi mungkin miliaran ya. Sudah triliunan ya, saya nggak tahu. Tapi semua ini juga berkat bantuan daripada para netizen, yang mana apapun yang kita lakukan ini ya bagaimanapun yang penting halal. Kita menghibur itu halal. Tidak ada yang dikatakan pembodohan publik, itu tidak ada. Kalau mereka merasa itu pembodohan publik, ya udah jangan ditonton. Dari awal juga sudah disampaikan. Yang ternyata itu belum tentu benar. Intinya apa yang sudah dihasilkan dari YouTube, alhamdulillah bermanfaat untuk nyatanya. Dan ini akan saya perjuangkan terus hingga padepokan kalian ini bisa saya kembangkan terus dan terus. Jadi suatu hari semoga desa ini ataupun PSS ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, oke. Ya begitu saja sedikit cerpen, cerita pendek dari saya. Dan kelanjutannya kita akan membahas tentang permasalahan yang akan kita buat. Di sini saya ingin tahu pembukuan kira-kira ini. Ini alhamdulillah dari beberapa, ini udah total belum? 71 orang. Dari 8.000 orang, 8.000 santri kita, alhamdulillah ada yang berjiwa malaikat dan ada ketukan Allah mungkin dalam hatinya hingga ingin ikut santunan anak yatim. Ini sebanyak 71 orang. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Nah, dan ini belum habis lagi, karena penutupan nanti sampai bulan 5 tanggal 24. Dan alhamdulillah kotak infak yang saya kumpulkan selama orang berobat, orang konsultasi, itu saya kumpulkan dalam kamar, dalam kotak peti kaca. Setiap minggu saya ambil,
Ada yang kadang sekali ambil 1 juta, sekali ambil kadang 2 juta, kadang sekali ambil ada 200.000, ada 300.000, saya kumpulkan. Alhamdulillah kalau saya taksir kemungkinan sekitar 40 jutaan ada dalam peti. Mudah-mudahan itu berkah. Amin. Ya, jadi mereka-mereka yang berobat di sini tidak dikutip biaya. Saya tekankan sekali lagi. Kalau ada dari kalian yang mengutip biaya dari tamu, maaf, saya keluarkan. Ya. Ataupun yang ngelobi. Tahu ngelobi ya? Ngelobi tamu, saya harap kalau ketahuan, maaf, saya keluarkan. Jadi di sini tamu tidak pernah dikutip biaya. Tamu makan juga gratis. Kalau mereka ada rezeki, ada niat untuk memasukkan kota infak, itu rezeki. Dan itu akan kita santunkan ke anak yatim nantinya. Tapi kalau nggak ada, jangan ada paksaan. Paham ya kira-kira ya? Oke, alhamdulillah kita sedikit-sedikit kita bisa kumpulkan apa yang ada dan kita kembalikan kepada anak yatim nantinya untuk ke anak yatim semua. Dan kelanjutannya untuk pembukaan tentang masalah santunan ini saya sama sekali tidak paham dan saya tidak kuat untuk memikirkan semua ini. Jadi di sini alhamdulillah kita serahkan dengan ketuanya langsung yaitu Master Yuda yang mana beliau sudah siap untuk membantu lahir dan batin insya Allah. Ya. Oh, ini ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 50.000, ada juga yang 20.000, nggak masalah. Yang penting keikhlasannya. Dan insya Allah untuk tahun ini satu amplopnya itu mungkin sekitar 200 atau 300.000 kita belum tahu, tapi insya Allah akan kita lakukan semaksimal mungkin. Seberapa ada duit di berangkas akan saya keluarkan semua nantinya. Kalau bisa ya mencapai 3.000, kalau nggak bisa ya 2.000. Mudah-mudahan berkah. Oke, kelanjutannya saya tutup dan akan dibuka kembali kepada ketua tentang permasalahan ini ya, permasalahan santunan. Jadi saya tutup langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Master Yuda dilanjutkan untuk pembukaannya. Mas Oke, langsung itu aja deket aja, satu orang aja kayak ngomong. Sampai selesai, satu orang aja ngomong. Selesai maksudnya menyelesaikan tentang apa-apa dan setelah itu nanti siapa gitu. Hah? Iya, itunya di sini aja kameranya biar langsung dekat. Jadi satu orang. Ini yang nonton ya, ini yang nonton para santri, sini ya. Oke, yang nonton para santri diharapkan untuk diketahui ya, bahwasanya ini disaksikan seluruhnya ya. Santunan ini nyata, bukan yang aneh-aneh. Banyak yang orang ya, alah Karyo itu begini-begini ya, Karyo itu begini, lantas itu ya. Oke, lanjut, kita lanjutkan kepada Pak Yuda, Master Yuda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru besar Padepokan Sendang Jagat Mas Karyo, para master dan bakter yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur. Pertama kita ucapkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dalam umur, waktu, dan kelapangan langkah sehingga kita dapat berkumpul kembali di aula
Padepokan Sedang Jagat yang kita cintai ini. Tak lupa pula, marilah kita hadiahkan salawat beriringkan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita menghadiahkan salawat kehadiran beliau, insya Allah kita mendapat syafaatnya kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Guru Besar Padepokan Sedang Jagat yang telah kembali mempercayakan kepada saya untuk melaksanakan sebagai ketua pelaksanaan Sodako Akbar yang ke-9. Tapi sebelumnya, kalau memang ada, ini sih saya berharap ada daripada master ataupun bakter yang mau menggantikannya gitu. Bukan berarti saya tidak siap, tidak. Saya selalu menyiapkan diri, siap insya Allah. Lahir dan batin saya siap. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada master ataupun bakter yang gantian dari ulang tahun yang ke-7, ke-6, ke-7, ke-8 saya terus, maksudnya gantian gitu. Saya akan tetap membantu, bukan berarti saya lepas, enggak. Saya tetap di padepokan ini, lahir dan batin saya, inilah padepokan saya. Maksudnya biar rekan-rekan ataupun master dan bakter ini, mari kita belajar bareng yuk gitu. Bukan hanya belajar dalam segi ilmu al-hikmah ataupun yang lain, tapi belajar dalam segalanya. Sama-sama, bukan berarti di sini saya yang paling hebat, tidak. Saya tidak ada apa-apanya. Hanya kebetulan saya dipercayakan. Tapi kalau untuk ini saya harap ada rekan-rekan yang mau gitu atau master dan master yang lain. Gimana Mbak Ter dan Master? Ini di sini ada Gus Nanda, ada Pak Nurmin, dan ada yang lain yang nggak sempat saya sebutkan satu persatu ini. Tolong masukannya gitu. Sebelum kita lanjut. Kemana Mas? Gus Nanda? Dilanjut aja. Dilanjut terus ini, jadi tetap diserahkan ke saya gitu. Baik, kalau seperti itu ya saya tetap berharap dan saya sangat mengharapkan dari dukungan master sekalian. Sebagaimana selayaknya kepengurusan ini kan baru ketuanya yang terbentuk dan ini ketuanya pun main tunjuk langsung ini dari Gubes nih. Gubes main tudung-tudung aja ini, nggak ada yang lain kayaknya ini. Untuk sekretaris dan untuk yang lain coba tolong diusulkan. Ini kita pembentukan panitianya dulu. Saya usul, boleh? Monggo. Kalau menurut saya, Master, untuk kali ini kita pertemuan pertama tidak bisa memutuskan pengurusan-pengurusan. Kita coba konfirmasikan ke yang lain, santri-santri yang siap membantu. Kalau nggak siap membantu nggak usah dipaksa. Yang masih ingin, walaupun orang-orang baru macam Dede, macam apa, kita bisa pakai macam Master Purba. Pokoknya yang benar-benar mau. Nah, kalau dulu kan masih banyak macam Firdaus, macam apa. Jadi kita cobalah ulang lagi kayak mana caranya. Kita kumpulan lagi malam apa gitu. Sebenarnya guru dia terbentuk dulu ketua sekretaris bendahara baru bisa dilaksanakan. Oh, jadi 3 itu. Iya, karena kan tanpa ada kepengurusan gimana? Ini kan temuan ketua sendiri gitu. Oke, siap saya ikut. Tapi kalau memang mau seperti itu ya monggo, artinya gini. Di sini saya bukan sebagai ketua. Saya hanya sebagai koordinatornya. Bisa. Gitu. Saya hanya mengkoordinir, jadi kita sama-sama bekerja sama gitu. Iya. Gitu. Jadi yang paling penting itu dibentuk 3 orang dulu ya. Ya. Karena kalau apa kan belum bisa dipastikan. Ya. Belum bisa, Guru. Karena kan itu harus ada penanggung jawab. Ini secara birokrasinya, tapi kalau nggak kita pakai juga nggak masalah, monggo. Terserah rekan-rekan sekalian maunya cemana gitu, Mas. Kalau masalah kesiapan, kita waktu masih panjang lagi. Itu masih sekitar ini bulan 3 akhir ya, berarti 2 bulan lah gitu. Masih 2 bulan dan seperti yang pernah kita bicara secara pribadi,
bahwasanya pelaksanaan kita ini kan tidak akan kita buat seperti pada sodako akbar yang ke-7. Iya, tidak. Tidak kita buat yang seperti itu. Nah. Jadi ini hanya kita buat sebagai acara yang dilaksanakan padepokan tanpa harus dengan acara seremonial. Iya. Berarti kan tanggung jawab kita ini nggak begitu besar. Artinya untuk menyiapkan acara tidak besar, hanya tinggal kesediaan tempat, ketersediaan tempat, sarana pendukung, dan juga master dan bakter yang mau yang siap untuk membantu dalam kegiatan. Saya rasa itu, Guru. Ya, betul. Kalau tempat kita sudah ada ini, aula alhamdulillah ini sudah sangat-sangat membantu. Sangat membantu besar, hanya tinggal penyediaan tempat. Dengan target guru yang 3.000 orang, itu berarti kita butuh yang paling banyak itu yang pertama tempat untuk mereka. Nggak mungkin kemari mereka hanya berdiri ke sana kemari. Mereka harus disiapkan tempat. Kemudian tempat untuk kendaraan, parkir. Itu kan kita perlu persiapkan. Kalau yang untuk tahun semalam itu parkir kita agak keteter, jalan penuh. Ya, benar. Jadi yang pertama masuk nggak bisa keluar. Benar. Itu. Kemudian yang terakhir, siapa yang akan kita beri? Dulu kan kita mutlak ke yatim piatunya. Sekarang kalau memang guru mau ada ditambah ya monggo apa saja. Apakah tadi yang termasuk kaum duafa, Jumbo ya. jumbo. Tapi bagusnya gimana? Apakah yatim dulu atau gimana? Kita Kalau bisa dua-dua. kalau bisa ya. Bisa dua versi dia bagian kamu ya. Tapi kalau misalnya ini kan kemarin kita kan hanya sekitar yatim ya. Iya. Dan itu 1.000 bisa daerah sini. Bagaimana kalau kita yatim semua sampai ke mana-mana gitu? Nah, bisa juga. Boleh, bisa guru. Itu aja. Bisa. Karena kalau kaum duafa pun udah pasti anaknya yatim. Ya. Ya kan? Jadi kalau memang kita mau ambil yang duafanya, berarti kalau dia ada memiliki anak yatim ini kategorinya hilang. Hilang ya. Ke duafanya aja kita masukkan gitu. Itu kalau memang mau dua-dua dapat ya nggak ada masalah juga. Ah ini saya rasa butuh masukan daripada yang lain ini, master yang lain dulu sebelum dibahas panjang. Nanti terakhir kan dialognya cuma saya sama guru. Sementara master di sini banyak. Tapi bagus inti pokok aja yatim aja yatim. Gimana Gus Nanda, Pak Nurmin sarannya? Baik, izin ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau formal nyantai aja. Iya, ini santai Santai aja. Tadi saya menyikapin dari Bapak Sutrisno ya, Mas Wayuda ya. Ya. Beliau mengatakan mesti dibentuk suatu kepengurusan. Nah saat ini kan beliau ibaratnya ditunjuk oleh guru besar sebagai koordinator. Nah seyogianya kita akan membuat suatu struktur untuk kepanitiaan itu baik sekali. Nah di sini saya mohon Bapak Nurmin yang selama ini memang sudah terbentuk lah struktur itu, mohon masukannya untuk kita ke depan semua lebih baik itu gimana? Di sini tadi kan kita tahu ya, guru menunjuk Pak Sutris sebagai koordinator. Jadi kita Ya. belum terbentuk ini, belum terbentuk. Kita voting siapakah ketua. Tentunya kalau ketua pasti Gubes ya. Ya, ketua penanggung jawab tetap Gubes. Tetap Gubes. Iya. Jadi Kita hanya ketua pelaksana. Jadi ketua pelaksana. Jadi kita saling bekerja sama ya. Boleh kita bentuk siapa aja nanti teknisnya. Boleh kita voting di sini siapa yang hadir di sini ya. Sekali lagi saya mohon bimbingan dan arahan dari sekretaris kita yang sudah dibentuk ya, Bapak Nurmin. Monggo Pak Nurmin. Belum ada ide. Jadi kita ngobrol nyanti dulu. Jadi gini, ngobrol nyanti ya. Kalau masalah untuk anak yatim ataupun kaum duafa, kalau sistemnya sih saya rasa kita bisa bekerja sama dengan aparat desa setempat. Misalnya, perlu diketahui ya untuk semua, Padepokan ini berdomisili di Kelurahan Nina Kiri. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan kelurahan sana. Betul. Kita bisa minta data kepada aparat desa, berapa data anak yatim di sana, berapa kaum duafa kalau memang kita target seperti itu. Gimana untuk Mamas Guru? Siap, saya meluai. Saya Jadi nanti serahkan. kita bisa koordinasi dengan para santri di mana domisili. Ya. Jadi kita input data.
input data berapa yang akan dibawa, nanti kita seleksi sambil menunggu rezeki-rezeki yang akan datang di dalam Betul. kotak berangkas amal. Kan begitu. Rasa itu aja sih, simpel aja ya kan. Iya, simpel. Nah, Terima ada yang kasih. ingin menambahkan? Terima kasih Gus Nanda atas masukannya. Masukannya sangat berarti bagi kita untuk pelaksanaan ke depan. Memang benar bahwasanya kita ini harus terbentuk panitia untuk menanggung-jawabi. Itu secara teknisnya, strukturalnya. Di luar dari itu kebijakan dari guru besar. Kemudian kalau masalah teknis untuk anak yatim seperti yang disampaikan oleh Gus Nanda, itu sudah kita laksanakan di sebelum-sebelumnya. Cuman masalah yang selalu muncul itu penyampaian data tidak pernah akurat. Itu. Jadi jumlah daripada anak yatim dan siapa itu selalu muncul di hari H. Target seperti tahun semalam. Kalau tahun semalam itu target kita 1000. Ternyata lebih dari 1000. Lebih dari 1000 dan data 1000 itu juga jumpanya hanya pada hari H. Pada saat di situ pelaksanaan, disitulah muncul bawa data. Nah ini jujur aja tahun semalam saya kebingungan. Karena di mana saya harus melaksanakan kegiatan, di situ juga harus mendata kembali. Karena master yang diserahkan ini tak kemana-mana semua gitu loh. Nah ini maksud saya gitu. Kalau bisa kita ke depan ini, data ini janganlah sampai terjadi yang seperti ini. Karena nanti banyak timbul ya, kita bukan berarti kita itu takut ataupun niat kita tidak ikhlas. Maaf ya guru. Iya, iya. Tapi kita juga ingin mencoba jangan sampai nanti terjadi kesimpang siuran pada waktu pelaksanaan. Itu. Kalau ada nanti yang dapat 2 kali atau 3 kali memang sih hak mereka. Tapi secara ini kan itu tidak tepat sasaran, masih banyak yang lain yang lebih membutuhkan gitu. Tapi kalau untuk penyampaian data memang saya terpikir dan sudah saya sampaikan kemarin sama guru, bagaimana kita bekerja sama dengan aparat desa setempat. Nanti kita serahkan belangko kepada mereka untuk diisi. Minimal dia setelah dikasih itu setengah bulan maksimal, itu data udah kita ambil. Dan ini harus sinkron gitu. Itu kemarin yang udah kita lakukan dan ini juga tahun ini itu kita laksanakan lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, kepada Master Arjuna Putra Kesasar. Mana? Master Pika selamat datang, Master Arjuna selamat datang. Alhamdulillah mau bergabung lagi dengan kita. Alhamdulillah. Semoga beliau panjang umur. Amin. Amin. Coba untuk master-master yang lain kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan aja ide-idenya atau cemana. Atau dari master ada yang menyampaikan saya usul jadi sekretaris, saya usul jadi bendahara, ataupun saya usul jadi ini nanti perlengkapan atau cemana gitu. Silakan master. Ada sekali-sekali yang muncul gitu ngapa jangan ditunjuk hidung, ini asal ditunjuk langsung. Alah kalau bisa yang lain gitu. Intinya ini. Kalau boleh melarikan diri saya melarikan diri nih, saya langsung pulang ini, boleh melarikan diri. Betul. Belum rapat yang ini mas ngomong-ngomong Iya. ya. Ngomong-ngomong nyanti, sharing-sharing dulu. Nanti akan ada tindak lanjut setelah ini. Ini kita kumpul-kumpul nyanti-nyanti ngomong. Jadi ada ide ya, kalau kita nanti bekerja sama dengan aparat desa setempat itu pastinya. Tapi saya menyikapin tadi dari Pak Sutris itu luar biasa, kita berikan belangko, kita batasin kuotanya. Iya betul. Nah misalnya di kelurahan ini kita hanya bukan meminta data kepada mereka, tapi kita meminta data tapi ada kuotanya. Ini misalnya 100 orang, tolong diisi. Desa ini tolong 100 orang, tapi ditanggung jawabi. Jadi ketika datang mereka ngambil data, ada usulan, kita lihat yang lain. Misalnya ada 100 desa nih, kalau kali 100 kan tentunya ada 1000 kan begitu. Nah, rasa seperti itu lebih simpel. Bekerja sama dengan kepala desa ataupun kelurahan, kita kasih batas kuota. Seperti itu.
Jadi minimal 2 minggu ya, 2 minggu sebelum hari H. Maksimal, oh enggak itu minimal ya. Minimal. Minimal 2 minggu sebelum hari H, kita sudah pegang data. Data udah akurat. Iya, seperti itu. Jadi kita punya persiapan. Betul. Persiapan kita yang perlu disiapkan. Jangan kayak kemarin itu mendadak kan. Oh betul. Jadi satu titik ya. Jadi ketua koordinasi sekalian semua ya. Ya begitulah. Jadi saya nggak sempat kemana-mana. Saya cuma duduk nyatati orang terakhir. Itu yang saya catat terakhir aja itu hampir 500 orang. Kalau boleh bertanya itu dari mana aja dia? Untuk peserta nggak terbatas kan guru? Nggak terbatas, pokoknya Tidak bebas. terbatas. Diutamakan Itu tetap sekitar. Tapi nggak akan mungkin bisa. ya, paling dekat di Yang- sini mungkin Ya paling tidak gini, kecamatan, kita ambillah kecamatan, nggak usah desa panjang apa ya kali sebutannya. Kecamatan di sini kita kecamatan Sanggang, iya, berdekatan dengan kecamatan Sabat, berdekatan dengan kecamatan Wampu, Binjai. Ah itu masih bisa. Ke sana untuk di sana kecamatan Labondeli ya, bisa. Ya peduli ya. Ya, karena kemarin juga kita dari Deli Serdang masuk, iya. dari Kota Madya Medan juga masuk. Nah ini kan jumlah 2000, jadi 2000 itu bisa lebih. Bisa. Kemudian juga kalau memang ada master yang bisa, iya, monggo silakan. Kalau master ada yang mau misalnya, oh dari saya bisa nyiapkan sekian, nggak ada masalah, boleh. Karena saya sendiri siap itu 300 ada. Tahun semalam saya bawa kemari sekitar 270 orang. Ya. Itu belangkonya minta dari sini. Itu nanti akan kita siapkan setelah panitia terbentuk. Walaupun sebenarnya belangko sudah ada gitu. Sudah saya siapkan. Sudah ada, hanya tinggal kita bawa. Tapi karena ini kita pertemuan pertama belum. Nanti di pertemuan yang selanjutnya baru. Kalau sudah terbentuk, baru nanti bagaimana. Oke, kayaknya itu kita tutup aja untuk live ya. Untuk minuman masih diambil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk di live ataupun untuk di luaran, Anda cukup menyaksikan bahwasanya kita akan memulai untuk pembentukan panitia atas menyelenggarakan sedekah akbar anak yatim. Izin guru. Hah? Izin. Hah? Saya tutup dulu baru saya kembalikan sama guru. Tadi kan guru nyerahkan sama saya. Ini kan belum saya tutup. Maksudnya gini, kita tetap buka. Enggak, untuk acara lab. Untuk Ya, acara live. iya, maksudnya tadi kan guru nyerahkan ke saya. Iya, Saya iya. kan belum tutup, belum Iya. saya kembalikan. Karena kelamaan nanti orang bosan ini lama kali. Oke, terima kasih kepada master sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang walaupun pada pertemuan pertama kita untuk pelaksanaan Sodako Akbar yang ke-9 di Padepokan Sendang Sejagat yang kita cintai ini adalah pertemuan perdana. Jadi untuk sementara kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih atas atensi sekalian para master dan juga para netizen sekalian. Doakan kami tetap istiqomah dalam mengembangkan Padepokan Sendang Sejagat yang kita cintai, dan doakan juga Padepokan Sendang Sejagat ini semakin berkibar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan satu lagi sampaikan bahwasanya santunan apa yang sudah kalian lakukan insya Allah kami amanah. Dan untuk para netizen serta para master dan bakter Sendang Sejagat yang mana telah memberikan donasinya kepada Padepokan untuk Sedekah Akbar ini, Anda jangan pernah merasa bahwasanya ini adalah tipuan ataupun hanya sekedar pencitraan. Tapi yang sebenarnya inilah kami lakukan setiap tahunnya. Percaya atau tidak percaya itu hak Anda menilai, tapi kami akan tetap melaksanakan amanah karena amanah itu berat tanggung jawabnya bagi kami, dan kami tidak akan berani menyalahi daripada amanah yang sudah disampaikan. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan bagi netizen ataupun master dan bakter yang masih ingin memberikan sumbangsinya, kami tetap menerima dari Padepokan Sendang Sejagat ini, tetap menerima sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Cukup sekian dari saya, dan nanti saya kembalikan kepada guru besar untuk acara ini. Saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada guru besar untuk memimpin acara kembali.
Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kami masih banyak yang akan diurus lagi, mungkin akan mencari pembentukan karena mungkin ini lama. Jadi untuk para netizen sayang paketnya kalau nonton terus ya. Jadi saya akhiri aja, semoga ini bisa menjadi kebarokahan dan semoga Allah mengizabahkan dan mengizinkan apa yang kita niatkan untuk di jalannya atas apa yang sudah diharuskan ataupun peraturan yang harus diterapkan, maka kita akan terus jalani semua ini karena Allah Ta'ala. Semoga menjadi kebarokahan dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut.